Hai semua, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan materi mengenai persamaan nilai mutlak, khususnya persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Oke, langsung saja. Di sini, kalian bisa melihat bahwa persamaan nilai mutlak itu ada memuat tanda sama dengan ini, artinya persamaan, kemudian nilai mutlak, yaitu ada kurung tegak seperti ini. Nah, persamaan nilai mutlak yang linier. Linier itu adalah nanti berbentuk garis kalau kita gambarkan ke dalam bentuk geometri. Namun di sini kita tidak membahas itu. Dan satu variabel itu memuat X saja ya untuk variabelnya. Nah, untuk persamaan nilai mutlak linier tadi, arti linier ini biasanya pangkat tertinggi, yaitu pangkat X-nya itu pangkat 1. Nah, di sini. Ya. Tuh. Oke. Selanjutnya, sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Di sini ada 3. Yang pertama adalah nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X pangkat 2. Nah, jadi nilai mutlak X ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, misalnya nilai mutlak 3 ini kita bisa tuliskan menjadi akar 3 kuadrat. Ya, begitu. Kenapa demikian? Karena ya, coba kita perhatikan kalau nilai mutlak 3 hasilnya berapa? 3 kan? Nah, sedangkan untuk akar dari 3 kuadrat itu 9. Akar dari 9, 3 juga ya. Jadi ini sama. Nah, itu maksudnya. Misalnya nilai mutlak negatif 5. Nah, ini kan sama aja dengan akar negatif 5 pangkat 2. Nah, negatif 5 pangkat 2 berapa? 25 kan? Berarti akar 25 yaitu 5. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 5 berapa? Ya 5 juga kan? Nah, karena 5 di sini juga 5, sama ya. Nah, berarti itu sifat yang pertama. Nah, sifat yang kedua, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B, gitu ya. Misalnya, nilai mutlak 2 kali 3 itu sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 3 gitu. Nah, 2 kali 3 kan di sini 6 ya, nilai mutlak 6 sama dengan 6 kan. Sedangkan di sini nilai mutlak 2 2. Nilai mutlak 3 3. 2 kali 3 juga 6 ya. Jadi ini sama. Gitu. Untuk sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga juga demikian. Misalnya nilai mutlak 4/2. Nah, sama dengan nilai mutlak 4 dibagi nilai mutlak 2. Ini sama saja ya. Dimana 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Kemudian di sini nilai mutlak 4 kan 4. Nilai mutlak 2, 2. Nah, 4 bagi 2 kan 2 ya. Sama ya. Sama. Jadi, itu sifat dari nilai mutlak. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal.
Nah, contoh soal yang pertama, berdasarkan salah satu sifat nilai mutlak, selesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Oke. Kita jawab ya. Jawab. Jadi, nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, yang pertama, ini kita buat dulu 2x dikurang 1 ini, ya, sesuai dengan sifat yang ada tadi. Nih, sifat ini. Nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Itu kan? Nah, berarti bentuk ini kita bisa tuliskan seperti ini. 2x dikurang 1 kuadrat. Kemudian nih kita akarkan ya. Nah, ini. Saya tuliskan saja sifatnya tadi. Nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Ini sifatnya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita kuadratkan ruas kiri. Maksud ruas kiri itu adalah di kiri dari tanda sama dengan ini. Nah, ini namanya ruas kiri. Sedangkan ini namanya ruas kanan karena berada di kanan tanda sama dengan gitu. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Nah, oke, sama-sama kita kuadratkan. Lalu apa yang terjadi? Nah, berarti ketika bentuk akar dikuadratkan, maka akarnya akan hilang ya. Secara sederhananya seperti itu. Jadi misalnya kan seperti ini. Akar 9 dikuadratkan. Nah, ini kan sebenarnya gimana nih? Akar 9 dikali akar 9. Kan seperti itu. Menjadi akar 9 kali 9, 81. Nah, akar 81 ini adalah 9. Nah, ya kan? Artinya apa? Artinya akar 9 dikuadratkan itu tinggal kita hilangkan akarnya ini. Berarti hasilnya adalah 9 yang di sini. Nah, gitu ya. Misalnya lagi akar 4 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah ya 4 gitu kan. Akar 2 dikuadratkan berarti hasilnya adalah 2. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau bentuk yang ini berarti bagaimana? Akar 2x kurang 1 kuadrat dikuadratkan. Berarti akarnya ini hilang ya. Sehingga hasilnya menjadi ini. 2x dikurang 1 kuadrat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian 7 kita kuadratkan. 7 kuadrat adalah 49. Nah, oke. Selanjutnya tinggal kita uraikan 2x dikurang 1 kuadrat. Ini kita ingat-ingat kembali. Bentuk seperti ini. Bentuknya gini. A dikurang B kuadrat itu sama dengan ya A-nya dikuadratkan. Kemudian A dikali negatif B dikali 2. Negatif 2AB. Kemudian negatif B ini kita kuadratkan. Positif B kuadrat. Nah, ini bentuknya kita sesuaikan dengan ini. Berarti 2x kita kuadratkan berarti menjadi 4x kuadrat. Kemudian 2x dikali negatif 1 dikali 2 berarti negatif 4x.
Selanjutnya, negatif 1 dikuadratkan menjadi positif 1. Sama dengan 49. Oke, selanjutnya si 49 ini kita pindah ruas ke kiri. Ya, yang awalnya ini positif menjadi negatif. Berarti 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikurang 49. Nah, di ruas kanannya sisa apa? Tidak ada lagi kan? Berarti sisa 0. Gitu. Selanjutnya 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikurang 49. Nah, 1 dikurang 49 berarti min 48 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya 4x kuadrat dikurang 4x dikurang 48 sama dengan 0 ini semuanya bisa kita bagi dengan 4. Ya, sehingga 4x kuadrat dibagi 4 menjadi x kuadrat. Nah, yang ini negatif 4x kita bagi 4 menjadi negatif x. Negatif 48 dibagi 4 sama dengan negatif 12. Sama dengan 0. Oke. Nah, bentuk seperti ini baru kita bisa lakukan faktorisasi aljabar ya. Ingat kembali faktorisasi aljabar. Bentuknya kita buat seperti ini. Nah, ini pelajaran SMP di mana di sini x, di sini x. Kemudian kita cari dua buah bilangan. Kalau dia dikalikan hasilnya adalah negatif 12, kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Maka bilangan tersebut adalah berapa? Negatif 4 dan positif 3, ya kan? Negatif 4 dikali positif 3, hasilnya negatif 12, benar kan? Negatif 4 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 1. Nah, ini juga benar. Berarti bentuk faktorisasi aljabarnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung itu kita sama dengankan 0. Ya, karena sesuai dengan aturannya. Ya, berarti di sini x dikurang 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 4 kita bawa ke kanan menjadi positif 4 gitu. Atau x ditambah 3, nah yang di dalam kurung ini sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3. Nah, jadi jawabannya adalah persamaan nilai mutlak linear ini kita dapatkan x-nya adalah sama dengan 4 dan x-nya sama dengan negatif 3. Nah, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih belum jelas, silahkan diulangi video ini. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, untuk soal yang kedua ini sama saja sebenarnya dengan soal yang pertama. Kita menggunakan sifat nilai mutlak x sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, sifat ini juga yang kita gunakan. Ya, jadi kita jawab. Pertama kita tuliskan dulu. Nah, kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita buat ke bentuk seperti ini ya. Jadi 2x kurang 1, 2x dikurang 1 kuadrat
kemudian kita akarkan. Sama juga X ditambah 3 kuadrat kita akarkan. Nah, selanjutnya seperti contoh pertama tadi, kedua ruas kita kuadratkan untuk menghilangkan tanda akar ya, sehingga ini menjadi 2X dikurang 1 pangkat 2. Yang di ruas kanan menjadi X ditambah 3 pangkat 2. Oke. Nah, selanjutnya ini juga kita uraikan sesuai dengan sifat yang tadi, yaitu A dikurang B kuadrat. Yang ini tadi ya, dimana bentuk yang ini, A-nya ini kita kuadratkan, kemudian A dikali negatif B dikali 2, negatif 2AB, kan seperti itu. Kemudian negatif B kita kuadratkan menjadi positif B kuadrat. Ini selalu sangat berguna bagi kita untuk nanti dapat menyelesaikan soal-soal terkait persamaan nilai mutlak. Nah, ini. Nah, berarti untuk yang ini sama ya. 2X kuadrat berarti 4X kuadrat ketika kita kuadratkan. Kemudian 2 kali 2X kurang 1 kali negatif 1 berarti menjadi negatif 4X. Negatif 1 kuadratkan positif 1 sama dengan yang ini X kuadrat. 2 dikali X dikali 3 plus 6X. Di sini plus 9. Nah, selanjutnya kita pindahkan ya. Yang ini kita pindahkan, yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri semua. Berarti di sini 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1 dikurang X kuadrat dikurang 6X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya variabel atau suku-suku yang sama, yang sejenis, itu kita kumpulkan, kita sederhanakan. Di sini 4X kuadrat, di sini negatif X kuadrat. Nah, berarti kan ini bisa kita sederhanakan. Ini 4, ini negatif 1. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3 ya. 3X kuadrat. Selanjutnya negatif 4X, di sini negatif 6X, berarti negatif 10X, kan seperti itu. Selanjutnya positif 1 dikurang 9, 1 dikurang 9 adalah berapa? Negatif 8 ya. Negatif 8 sama dengan 0. Nah, sudah. Kita dapatkan seperti ini. Nah, maka terakhir tinggal kita lakukan faktorisasi aljabar seperti yang sebelumnya tadi. Nah, jadi di sini 3X, di sini X, ya. Kemudian kalau dikalikan hasilnya adalah 3 dikali negatif 8, ini 24 ya. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 10. Nah, berarti misalnya di sini 4, di sini 2, kita coba. Berarti di sini negatif, di sini negatif, di sini terbalik ya. Nah, kita coba seperti ini. Nah, ya. Oke. Jadi 3X tambah 2, ini kan kalau misalnya kita uraikan, kita cek ya. 3X ditambah 2, X dikurang 4.
Nah, kita uraikan. Berarti kan ini kalikan 1, 3x kali x, 3x kuadrat, 3x dikali negatif 4, negatif 12x. Ini yang kedua, kemudian 2 dikali x, ya, positif 2x, terus 2 dikali negatif 4, negatif 8. Nah, ini 3x kuadrat, negatif 2x ditambah 2x, negatif 10x, dikurang 8. Nah, ini ya, sama ya. Nah, berarti ini benar sudah. Nah, selanjutnya yang di dalam kurung kita sama dengan kan 0, 3x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan pindah ruas negatif 2 ya. X sama dengan negatif 2/3. Atau X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu. Maka kita dapatkan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak tersebut adalah X-nya sama dengan negatif 2/3 atau X-nya sama dengan 4. Jadi begitu untuk bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, khususnya persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Baik, demikian tadi pembahasan yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dimengerti, silahkan diulangi lagi videonya. Dan apabila masih belum paham juga, silahkan tanyakan ke Bapak. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.